Jangan pecah. Kembali lagi bersama dengan saya dalam channel YouTube official Yosias Bonland Depasa. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan tekan loncengnya agar Anda dapat menerima updatean-updatean video terbaru dari kami. Anda adalah bagian dari komunitas jaringan pemuda cakap hukum atau dikenal dengan Jangan Pecah. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang isu yang mungkin kita juga pernah bertanya tentang ini, yaitu dalam satu topik, virus corona masuk di dalam jeruji dengan hashtag atasi pandemi, napi diberi asimilasi. Kita coba bahas ya. Nah, sebelum terlalu jauh kita bahas tentang ini, saya coba memberikan penjelasan tentang apa itu asimilasi dan apa itu integrasi, karena ini praktek dari pembebasan narapidana itu sendiri. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilakukan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, yang mana ketiga ini adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Nah, ini adalah perbedaan secara pengertian antara asimilasi dan integrasi. Mari kita lihat dasar hukum dari kebijakan ini yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020, yaitu tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona atau COVID-19. Jadi inilah yang menjadi dasar hukum dari pemberian asimilasi kepada narapidana khusus dalam rangka atau dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, teman-teman, sebetulnya berbicara asimilasi ataupun integrasi bukan suatu kebijakan yang baru, apalagi kalau kita melihat dalam kondisi pandemi ini bukan hanya Indonesia yang melakukan tindakan seperti ini. Kalau kita melihat seperti Amerika Serikat juga melakukan, sebanyak 2.000 tahanan dilepaskan saat pandemi ini. Ada Iran 95.000 tahanan dibebaskan, Brasil 34.000, dan beberapa negara lain seperti Tunisia, Afghanistan juga melakukan hal serupa. Nah, ternyata ini adalah bagian dari pelaksanaan rekomendasi Dewan PBB untuk Hak Asasi Manusia yang merekomendasikan supaya negara-negara di dunia melakukan pembebasan tahanan dalam rangka menanggulangi penyebaran COVID-19. Karena seperti yang kita ketahui, penyebaran COVID-19 ini bisa dilakukan dengan melakukan physical distancing atau social distancing atau jaga jarak. Jadi ini adalah bagian dari langkah itu. Nah, kalau kita melihat di Indonesia, sudah, yang saya ketahui, ada sudah 30.000 lebih tahanan yang dibebaskan dari lapas maupun rutan. Tentu ada latar belakang yang urgent sehingga ini dilakukan. Kalau kita berbicara dalam konteks Indonesia, kepentingannya adalah karena lapas kita atau rutan kita itu sudah overcrowded atau overkapasitas, sehingga tidak mungkin dilakukan physical distancing atau social distancing di dalam. Jangankan physical distancing atau social distancing, untuk tidur saja di dalam lapas kita hari ini itu napi kita harus berebutan untuk mengambil tempat untuk beristirahat, sehingga sangat potensial terjadi kontak fisik, sehingga bisa saja terjadi penyebaran virus bila sudah terlanjur masuk ke dalam lapas atau rutan kita. Ini langkah yang baik, saya pikir, dari sisi kemanusiaan, terutama dari hak untuk hidup dari napi itu sendiri, karena napi itu bukan objek hukum yang harus dibinasakan, tetapi subjek hukum yang harus dibina agar dikembalikan ke masyarakat dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum serupa ataupun yang lain. Jadi sudah terjadi pergeseran antara pemenjaraan dan pemasyarakatan dalam sistem pidana kita, sehingga memang
para napi ini harus dilihat sebagai satu subjek hukum, yaitu manusia yang harus tetap diberikan hak untuk hidup. Nah, berikut yang perlu sebetulnya kita dorong dalam hal ini pemerintah, yaitu bagaimana pemerintah melakukan pengetatan pengawasan agar napi yang mendapatkan asimilasi ataupun integrasi ini tidak melakukan tindakan-tindakan pidana yang lain di tengah-tengah masyarakat. Ini harus dilakukan. Dan yang kedua, kita sebagai masyarakat harus tetap respect dan menghargai napi kita yang mungkin ada di lingkungan kita, tetapi tetap waspada karena kita tidak pernah tahu isi hati orang. Tapi paling tidak kita menghargai mereka, respect kepada mereka sehingga mereka merasa diterima di masyarakat dan bisa merubah sikap, paling tidak seperti itu. Tetapi kita juga sebetulnya tidak perlu khawatir bahwa napi kita ini akan merasakan, karena ketika mereka melakukan pelanggaran pidana yang baru, maka hak asimilasinya akan dicabut dan mereka akan dikembalikan ke rumah tahanan atau lapas. Dan bahkan hak asimilasi itu akan dicabut dan mereka harus tetap melaksanakan sisa masa tahanan yang mereka terima. Kemudian akan diberikan sanksi tambahan sesuai dengan sanksi hukum terhadap pelanggaran yang baru mereka lakukan dalam program asimilasi. Ini juga sudah diatur dalam undang-undang pemasyarakatan, sehingga kita tidak perlu khawatir soal ini. Tetapi kita juga harus berperan aktif dalam memberikan laporan kepada kepolisian ataupun pihak-pihak berwajib, supaya ini kita bersinergi untuk tetap menjaga kesehatan tetapi juga menjaga kondusivitas wilayah agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu saya pikir dari saya. Iya, cukup hanya itu. Tetap di rumah, jaga kesehatan diri sendiri, kesehatan keluarga, dan kesehatan masyarakat sekitar kita. Terima kasih. Salam, jangan pecah.